Di tengah hamparan rawa yang sunyi, ketika kabut tipis menari di atas permukaan air, tampak seekor burung besar berdiri tegap, dengan leher panjang, paruh besar, dan tatapan yang tajam. Dialah Bangau Tongtong, burung yang seolah membawa kisah dari masa lampau. Burung yang tubuhnya gagah, tapi wajahnya menyimpan kesan purba. Hari ini, kita akan menyelami kehidupan sang penjaga rawa, menelusuri asal-usul, kebiasaan, dan rahasianya yang membuat banyak orang bertanya, apakah Bangau Tongtong adalah burung purba yang masih bertahan hingga kini? Nama Bangau Tongtong berasal dari bunyi khas yang kadang keluar dari tenggorokannya, mirip suara tong-tong yang berat dan bergema di udara lembab rawa. Dalam bahasa ilmiah, burung ini dikenal sebagai Lesser Adjutant Stork, dengan nama latin Leptoptilus javanicus. Kata Leptoptilus berarti sayap ramping, sementara javanicus menunjukkan asal mula penamaannya yang pertama kali dicatat di Pulau Jawa. Namun, persebarannya jauh melampaui batas itu, dari India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, hingga ke Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Burung ini juga memiliki kerabat dekat yang lebih besar dan terkenal, Marabou Stork, sang bangau raksasa dari Afrika. Keduanya sama-sama memiliki ciri yang membuat banyak orang menyebutnya bangau berwajah purba. Bangau Tongtong adalah burung besar, dengan tinggi mencapai 110 hingga 120 cm, dan bentang sayap bisa mencapai 2 meter. Tubuhnya sebagian besar berwarna hitam keabu-abuan, dengan bagian bawah putih kotor, dan kepala serta leher yang unik. Tidak seperti burung bangau lain, kepala Bangau Tongtong tidak berbulu. Kulitnya tampak botak dan kekuningan, dengan semburat merah muda di sekitar leher. Ciri ini bukan cacat, melainkan kelebihan, karena burung ini sering makan bangkai. Kepala tanpa bulu membantu mencegah penumpukan bakteri dari sisa daging. Lehernya panjang dan kaku, dan di bawah tenggorokannya terdapat kantong lemak besar yang menggantung, disebut gular pouch. Kantong ini berfungsi sebagai ruang resonansi untuk mengeluarkan suara khas, juga membantu mengatur suhu tubuh. Ketika ia terbang, sayapnya yang besar terbentang seperti kapal layar raksasa, meluncur di atas hutan dan rawa dengan elegan, namun misterius. Bangau Tongtong hidup di habitat basah, rawa, sungai, danau, persawahan, hingga hutan mangrove. Mereka lebih menyukai tempat yang sepi, jauh dari gangguan manusia. Di Indonesia, burung ini dapat dijumpai di Sumatera Timur, Kalimantan Barat dan Selatan, Jawa bagian utara, serta sebagian wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Namun, populasinya kini makin jarang. Habitat rawa dan hutan pesisir yang dulu luas, kini banyak berubah menjadi lahan pertanian, perkebunan sawit, atau perumahan. Dan disinilah kisah Bangau Tongtong mulai berhadapan dengan ancaman besar, kehilangan rumahnya sendiri. Bangau Tongtong adalah pemakan segala atau omnivora oportunistik. Mereka memakan ikan, katak, ular kecil, kepiting, bahkan bangkai hewan besar. Dengan paruhnya yang kuat, ia mampu mencabik daging dan membersihkan sisa-sisa hewan mati di alam. Tanpa disadari, perannya sangat penting sebagai pembersih ekosistem alami. Seperti petugas kebersihan di dunia liar, Bangau Tongtong membantu mencegah penyebaran penyakit dari bangkai. Kadang ia terlihat berjalan perlahan di sawah atau rawa, menunggu mangsa kecil muncul di permukaan air. Namun di saat lain, ia akan bertengger tinggi di atas pohon, mengamati area luas di bawahnya. Seperti penjaga sunyi di alam liar. Meskipun tampak anggun, Bangau Tongtong adalah burung yang sangat berhati-hati. Ia tidak suka keramaian. Jika merasa terancam, ia akan segera terbang menjauh dengan kepakan lambat namun kuat.
Mereka juga termasuk burung yang bersifat soliter, sering sendirian atau hanya berpasangan. Hanya saat musim kawin atau ketika mencari makan di lokasi yang melimpah, mereka berkumpul dalam kelompok kecil. Ketika beristirahat, burung ini berdiri tegap di satu kaki, leher terlipat, dan tatapannya menatap jauh, seolah sedang merenungi dunia. Namun jangan salah, begitu ada peluang. Paruhnya bisa bergerak cepat, mematuk mangsa dengan presisi luar biasa. Musim kawin bangau tongtong biasanya terjadi saat musim kemarau berakhir, antara Juli hingga November, tergantung wilayahnya. Mereka bersarang di pohon tinggi, seringkali di hutan dekat rawa atau sungai besar. Sarangnya besar, terbuat dari ranting-ranting kasar, dan bisa mencapai diameter 1 meter. Seekor betina biasanya bertelur 2 hingga 4 butir, dan kedua induk bergantian mengerami telur selama sekitar 30 hari. Anak-anak yang menetas berwarna putih lembut, dengan bulu halus di seluruh tubuhnya. Selama beberapa bulan, induk akan bekerja keras memberi makan anak-anaknya, melindungi mereka dari panas, hujan, dan predator. Namun tidak semua anak berhasil tumbuh dewasa. Karena seringkali sarang berada di pohon yang ditebang, atau diganggu oleh manusia. Bangau tongtong kini terdaftar sebagai vulnerable atau rentan punah menurut IUCN Red List. Populasinya terus menurun akibat kehilangan habitat basah, perburuan untuk diambil bulu dan dagingnya, serta gangguan sarang untuk perdagangan anakan. Di Indonesia, burung ini dilindungi oleh hukum, melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P106/2018. Namun perlindungan di atas kertas belum cukup, karena di lapangan, banyak sarang hancur akibat penebangan liar dan konversi lahan. Bangau tongtong membutuhkan ruang, pohon tinggi untuk bersarang, dan perairan bersih untuk mencari makan. Tanpa itu, satu persatu populasi mereka akan menghilang dari langit rawa Indonesia. Dan kini, pertanyaan besar itu muncul. Dengan bentuk kepala yang botak, paruh besar, dan gaya terbang lambat, apakah bangau tongtong termasuk burung purba? Secara ilmiah, jawabannya ya dan tidak. Bangau tongtong bukan fosil hidup seperti burung kasuari atau hoatzin dari Amerika Selatan. Tetapi ia berasal dari garis keturunan yang sangat tua, famili Cichonidae, yang sudah ada sejak zaman Miosen, lebih dari 15 juta tahun lalu. Kerabat purbanya, seperti Leptoptilos falconeri, bahkan pernah hidup di zaman prasejarah, dan ukurannya jauh lebih besar, dengan tinggi mencapai 2 meter, hampir setara manusia dewasa. Maka, meskipun bangau tongtong bukan spesies purba dalam arti literal, ia adalah keturunan langsung dari garis evolusi kuno yang pernah berjalan di bumi bersama mamut dan gajah purba. Setiap kali ia mengepakkan sayap, seolah kita melihat bayangan masa lalu. Jejak kehidupan yang bertahan melewati perubahan zaman, dari hutan purba ke rawa modern hari ini. Bangau tongtong bukan sekadar burung, ia adalah simbol keseimbangan alam. Ketika ia masih terlihat di suatu tempat, itu pertanda bahwa rawa dan hutan di sana masih hidup. Namun ketika ia menghilang, berarti ekosistem itu sedang sekarat. Dalam beberapa budaya di Asia, burung bangau dianggap lambang umur panjang dan kebijaksanaan. Dan bagi kita, bangau tongtong mengajarkan satu hal sederhana, bahwa keindahan tidak selalu datang dari warna-warni bulu, tetapi dari perannya dalam menjaga kehidupan. Di langit yang mulai jingga, seekor bangau tongtong perlahan mengepakkan sayapnya, menjauh ke arah hutan rawa yang tenang. Mungkin ia salah satu dari sedikit yang tersisa. Namun setiap kali ia terbang melintas, ia membawa pesan dari masa lalu, bahwa kehidupan di bumi ini rapuh, dan tugas kitalah untuk menjaganya.